Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan lagi walaupun lewat online. Semoga kita tetap dalam lindungannya, dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semua umat muslim harus tahu terdapat deretan keutamaan di dalamnya. Pada waktu tersebut, muslim juga dianjurkan memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat lainnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari-hari di dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. HR Ahmad dan Bukhari. Lebih lanjut, Muhammad Ibrahim An-Nu'aim menjelaskan bahwa sesungguhnya melakukan amal saleh, apa saja bentuknya pada hari-hari itu, pahalanya melebihi pahala beberapa bentuk jihad. Setiap muslim perlu bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu dan menahan godaan setan pada 10 hari bulan Zulhijjah agar dapat memanfaatkannya keutamaannya. 5 keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut. Keutamaan yang pertama dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pada hari tersebut dan termaktub dalam surat Al-Fajr. Wal fajr wal layali ashr, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Selain itu, mengenai keutamaan dasar dinas 10 hari pertama Zulhijjah serupa dengan 10 hari terakhir yang ada di bulan Ramadan. Kedua, hari-hari yang paling utama. Mengenai keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah selanjutnya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada hari lainnya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menerangkan keutamaan tersebut dalam sebuah hadis yang berbunyi, hari-hari di dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. HR Bazar dari Jabir. Dalam riwayat lain juga dijelaskan dalam hadis berikut, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai amalan padanya selain Ayyamul Ashr, 10 hari pertama Zulhijjah. Maka perbanyaklah padanya tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. HR Tabrani. Yang ketiga, terdapat hari Arafah. 10 hari pertama Zulhijjah menjadi utama sebab di dalamnya terdapat hari Arafah yang menjadi hari dibebaskan api neraka bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Di mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak ada suatu hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka selain hari Arafah.
Pada hari itu Allah mendekati hambanya dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. HR Muslim. Keempat, hari berkumpulnya amal saleh. Masih merujuk sumber sebelumnya, menurut para ahli tafsir, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah waktu berkumpulnya semua amal-amal saleh, yaitu salat, zikir, puasa, menyembelih kurban, infak, dan sebagainya. Dan yang kelima, pahalanya lebih dari jihad. Bagaimana disebutkan sebelumnya, keutamaan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yakni tiap amal soleh pada hari-hari tersebut adalah lebih utama dibandingkan jihad. Hal ini dijelaskan dalam riwayat hadis yang dinukil dari kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari ini lebih Allah cintai, yaitu 10 hari. Para sahabat pun bertanya, Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah? Rasul menjawab, bahkan jihad di jalan Allah sekalipun, kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang dengan sepenuh jiwanya dan hartanya dan tidak mengharapkan ada imbalan dari semua itu. HR Abu Dawud. Adapun amalan lain yang dapat dilakukan pada 10 hari pertama selain memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir adalah amalan puasa. Puasa sunnah Dzulhijjah dilakukan mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Pun amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama yaitu menunaikan haji dan umroh. Amalan pertama yakni ibadah haji dan umroh. Ibadah haji yang hanya dikerjakan pada bulan Dzulhijjah juga termasuk rukun kelima. Ganjaran bagi mereka yang dapat haji mabrur adalah surga. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh lainnya adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. HR Bukhari. Bahwa pada awal bulan itu disunahkan untuk berpuasa, yaitu dari tanggal 1 sampai 9, terutama puasa Arafah. Sementara tanggal 10 diharamkan untuk berpuasa. Keutamaan puasa Arafah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang hamba pun melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, kecuali dengan puasa hari itu Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. HR Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. HR Bukhari Muslim. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Amalan yang utama ketika 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah berzikir. Di anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada sebuah hadis yang berbunyi, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai amalan padanya selain Ayyamul Ashr, 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka perbanyaklah padanya tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. HR Tabrani. Keempat, berkorban. Korban pada Idul Adha merupakan sunnah yang dianjurkan. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan muslim untuk berkorban dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Sholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat
karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah merupakan amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama Zulhijjah, sebab pahalanya dilipat gandakan. Mengenai perintah sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli padanya hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim." Allahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.